impactful ads itu apa sih? Impact-nya apa sih yang pengen lu capai gitu? Apakah aku acquiring more customer? Apakah ningkatin brand awareness? Apakah building communities gitu kan? Itu juga bisa punya impact yang positif ke bisnis lu pada akhirnya gitu. So lu punya gambaran besar tentang apa saja yang bisa mendorong pertumbuhan bisnis. Misalnya apakah bisnis gue didorong sama community, so lu harus gedein community. Betul. Bisnis gue didorong oleh makin banyak orang yang tahu produk gue, bisnis gue pasti lebih customer-nya lebih banyak gitu, kayak typical FMCG gitu. Lu push awareness, lu push reach, business is following. Smart Business. Listeners, kalau Anda ingat-ingat gitu ya, waktu mungkin kita kecil gitu ya, ingat jenis-jenis iklan ya, ada mungkin lihat di TV, ataupun lihat di koran, lihat di majalah, tapi sekarang sangat-sangat berkembang, ada IG Ads, ada Facebook Ads, dan berbagai ads mungkin di masa yang akan datang, tapi sebagaimana kita menggunakannya dan sebagaimana berdampaknya akan bisnis kita akan membahasnya dalam podcast Smart Business. Kali ini sudah bersama Mas Gemi lagi, CMO dari KG Media dan juga Ketua IDA. Hai Mas Gemi. Halo. Bahas impactful ads. Oke. Nah ini kan Mas Gemi udah berapa tahun ya? 20. Dalam 20 tahun gitu ya, berkecimpung di dunia advertising. Mungkin udah tahu dari umurnya. itu tandanya udah pengalaman Mas ya. Mature, oke. Banyak mungkin ya proses-proses yang Mas Gemi alami, mulai dari cetak, mulai dari media mungkin di TV dan lain sebagainya, dan sekarang muncullah digital gitu. Dari dulu sampai sekarang ada benang merahnya nggak Mas? Tetap masih ada benang merahnya kah dengan media yang berbeda? Pasti karena lagi-lagi gue sering bilang bahwa marketing itu it's about exchanging of values. Bagaimana kita mengkomunikasikan values dari produk atau brand kita agar target audiens kita mengerti dan mau membeli produk kita. Yes. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ilmu komunikasi itu dari ratusan tahun lalu nggak pernah berubah. Journey-nya tetap sama, lebih banyak path-nya mungkin lebih complicated sekarang karena ada social media, ada digital dan lain-lain. Tapi journey-nya tetap sama, dari awareness sampai purchase sampai loyalty, itu dari dulu nggak pernah berubah. Jadi basic ilmunya tetap sama, cuma platformnya aja yang berubah. Karena dulu juga media pertama yang muncul kan surat kabar. Betul. Terus muncul radio. Terus muncul TV gitu. Ya, ketika muncul radio, ketika muncul TV, ilmu komunikasi tetap sama, tapi platformnya ada yang baru dengan karakteristik yang baru juga. Sama ketika digital muncul juga begitu. Ilmunya sama, tapi ada karakteristik yang spesifik yang harus kita adjust, ada benefit spesifik yang harus kita kejar benefitnya dan harus kita pelajari, itu sama. Jadi kalau menurut pengalaman gue sih, benang merahnya basic knowledge komunikasi dan kreativitas itu tetap ada di situ. Yes. Cuma platformnya deh berubah. Platformnya aja yang berubah ya. Betul. Dan melihat sekarang kan banyak banget ya Mas platform-platform yang mungkin bisa kita gunakan untuk bisa membuat ads kita ini berhasil gitu dimakan oleh market. Melihat sekarang trennya lagi kemana sih Mas sebenarnya? Kalau tren sekarang ya, kalau lihat tren sekarang itu eyeballs. Eyeballs itu shifting ke video. Itu yang pertama. Video. Jadi media pun sekarang banyak media yang sedang shifting juga, memperbanyak konten-konten video. Nah, salah satunya ini. Kayak kita sekarang. Ini usaha kita untuk tetap relevan. Betul. Itu yang pertama. Dan videonya pun untuk certain generation berbeda. Gen X kayak gue mungkin masih enjoying long form video gitu ya. Gue masih betah nonton dokumenter dan lain-lain. Milenial lebih pendek, Gen X lebih parah. Wah, 1 menit bahkan 3 detik pertama ya bisa menentukan mereka bertahan atau enggak. Karena mereka tumbuh dan besar di dunia shorts dan TikTok, jadi itulah yang
yang ngebangun cara mereka berpikir dan lain-lain, dan itu bukan hal yang jelek. Itu bagian dari perubahan apa ya, culture dari tiap generasi. Itu pasti ada jeleknya, pasti ada bagusnya. Jadi trennya adalah eyeballs pindah ke video, meaning kalau lu brand owner, kalau lu product owner, kalau lu marketer, invest more on video. Dari sisi production, creativity, your message, your visual, itu jadi lebih penting karena we live in the visual world sekarang. Yes. Kalau dulu teks mungkin cukup, kalau dulu suara mungkin cukup kayak di radio. Sekarang karena shifting ke video, visual jadi sangat penting, representasi jadi sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, social commerce. Social commerce itu luar biasa kalau kita lihat. TikTok Shop ini pemain paling besar sekarang di social commerce, yang paling dominan. Kalau kita lihat yang banyak pedagang-pedagang viral, tiba-tiba gue bisa jualan satu hari 1 miliar. Ada orang yang jualan sambal tiap omset bulannya miliaran dan lain-lain. Itu just fenomenal sekali. Ini tren yang sedang banyak dianalisis, diperbincangkan di antara marketer. Bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana toko-toko di Glodok lebih sering tutup, tapi kalau dibuka ternyata ada orang lagi syuting TikTok dan lain-lain. Ini fenomena yang sedang banyak dianalisis dan diperbincangkan orang, karena pada kenyataannya memang terutama generasi milenial muda dan Gen Z itu lebih engage dan lebih nyaman juga untuk bertransaksi di sosial platform yang kayak TikTok sekarang. Dan saya yakin sekarang mungkin hanya ada TikTok, mungkin tahun berikutnya nggak ada saingannya yang itu, nggak mungkin banget. Nah, cuman seberapa kuat saingannya itu. Tapi social commerce, video dan social commerce itu mungkin something yang lo perlu pelajari lebih dalam dan perlu watching out, jangan sampai ketinggalan. Yes, jangan sampai terlewat untuk shifting juga ya Mas ya, karena kan ini menjadi satu kesempatan sebenarnya ya, dan juga tantangan di sisi lain. Tantangan. Kesempatan buat brand-brand baru yang mungkin kalau brandnya sudah established dengan sistem distribusi yang sudah established gitu ya, kayak FMCG yang sudah punya toko, punya distribusinya bagus, mungkin ini eksperimentasi yang harus dilakukan, tapi mungkin ada something yang harus di manage juga, karena mereka nggak mungkin mengorbankan channel-channel distribusi offline yang mereka sudah bangun puluhan tahun juga gitu, tapi harus bertransformasi mengikuti itu. Tapi untuk yang brand-brand baru yang muncul, brand-brand independen yang butuh ngedorong bisnisnya di channel-channel digital, video dan social commerce itu something yang harus dipelajari. Yang lo harus, capability lo harus ditingkatkan dan harus dikuasai. Terus kalau untuk tipsnya Mas, untuk bisa memberikan atau menghadirkan ads yang impactful dan juga efektif, karena kan banyak juga yang ini apa sih iklannya gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang justru message-nya itu kurang kuat gitu. Betul. Ada tips ataupun saran mungkin Mas Kenny? The dark side of digital adalah orang-orang digital, termasuk gue zaman awal itu terlalu mendewa-dewakan digital dan mendewa-dewakan matriks digital sampai kita lupa sebenarnya ini buat apa sih kita melakukan ini gitu ya. Yang harus kita ingat, marketing itu adalah aktivitas bisnis. Artinya apa? Goals-nya itu ya goals bisnis mestinya gitu. Marketing itu ada agar bisnis itu bisa bertumbuh. Kalau gue selalu ngelihat, kalau mungkin zaman dulu marketing itu dilihat sebagai cost center. Tapi kalau buat gue sendiri, marketing itu mestinya bisa jadi growth center. Jadi seorang marketer harus bisa memikirkan bagaimana sih perusahaan gue bisa growing. Artinya apa? Ekspansi, nambah akuisisi customer dan lain-lain, itu ya itu kerjaan marketing. Nah, balik lagi tadi, impactful ads itu apa sih? Impactnya apa sih yang pengen lu capai gitu? Apakah
acquiring more customer, apakah ningkatin brand awareness, apakah building communities gitu kan, itu juga bisa punya impact yang positif ke bisnis lu pada akhirnya gitu. So lu punya gambaran besar tentang apa saja yang bisa mendorong pertumbuhan bisnis. Misalnya apakah bisnis gue didorong sama community, so lu harus gedein community. Betul. Bisnis gue didorong oleh makin banyak orang yang tahu produk gue, bisnis gue pasti lebih customer-nya lebih banyak gitu, kayak typical FMCG gitu. Lu push awareness, lu push reach, business is following. Atau lu fokus di benar-benar transaksi gitu. Itu 3 different approach dan 3 different impact yang ujung-ujungnya sama ke bisnis, tapi the type of ads and communication-nya pasti beda-beda. Kalau awareness, ya itu tadi, karena kita perang atensi, kreativitas jadi penting. Gue tanya deh, dalam seharian ini, lo inget iklan apa yang lo lihat dari pagi sampai sekarang? Lupa lagi, Mas. Iya kan? Yes. Gue kalau ngobrol sama orang-orang marketing, ngetesnya gitu aja. Dari pagi sampai sekarang, iklan apa yang lo inget? Bingung ya? Nggak tahu. Susah sekarang. Iya, betul. Karena iklannya terlalu banyak. Betul. Gak ada yang menonjol, semuanya e-commerce cuma list of product. Nah, ini e-commerce yang mana sih? Oh, yang ini gitu. Gak ada yang nempel gitu. Jadi kita in the crisis of attention dan recall gitu. Brand recall itu susah. Nah, makanya kalau nanya impact tuh mau kemana sih impactnya? Apakah kita pengen diingat sehingga kalau ada momen orang itu butuh barang tersebut akan ingat brand kita? Apakah itu? Kalau itu adalah goals-nya, maka impact yang kalian kejar adalah brand recall atau produk recall. Gimana caranya? Ya harus lebih kreatif, harus dites. Lu kayak tadi yang tesnya, lu inget gak brandnya? Inget. Belum lagi biasanya message-nya apa, inget gak? Kalau misalnya inget, gue inget iklan brand A, inget gak message-nya apa? Lupa gitu. Sekarang sering banget kayak gitu. Nah, jadi balik lagi, impact tergantung KPI lo apa. Sehingga ads yang impactful tuh yang seperti apa? Ya yang KPI-nya tercapai. Kalau lu beriklan atau berkampanye tanpa KPI, ya gak jelas juga impactnya apa gitu. Kalau impactnya jualan, ya yang jelas juga dalam periode sekian bulan saya harus bisa menjual sekian banyak produk senilai sekian ratus juta rupiah misalnya, atau sekian miliar gitu. Nah, itu juga harus clear. Kalau misalnya brand awareness, harus clear juga dalam sekian bulan saya campaign, brand awareness saya harus naik sekian persen dari misalnya dari 30% jadi 50%, atau itu harus clear juga si targetnya gitu. Nah, jadi impact itu jangan generalisasi karena itu ketika dieksekusi buat orang marketing akan membingungkan. Bikin iklan yang impactful apa gitu. Apa ukurannya gitu. Mestinya orang marketing lebih cerewet juga sih sama bos-bosnya yang kadang-kadang suka nyuruhnya ngasal gitu. Ini para bos-bos. Oke. Jadi menarik ya Mas Gemi ya, bahwa ketika kita membuat sebuah ads, sekarang kan juga productionnya juga mungkin butuh cost yang besar, so dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, mau kemana arahnya juga harus diperdalam dengan jelas supaya ads yang sudah kita produce, yang sudah kita share ini juga bisa tadi antara recall ataupun awareness ataupun message-nya diingat oleh para penonton. Thank you Mas Gemi sharingnya pada kali ini, dan juga begitu small listeners yang mungkin juga hari ini belum ditanyain ya, kira-kira iklan apa yang pop up gitu hari ini yang Anda buka, boleh komen di kolom komentar kita. Kita akan ketemu di next episode. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart Business. Lead you better.